Ya, jadi kalau secara hukum kan ini sekarang lagi berjalan proses di Kejaksaan Agung ya. Dan dari hasil penyidikan dari pihak Kejaksaan Agung, hari ini kita tahu bahwa ada penambahan tersangka ya. Setelah sebelumnya ada tersangka lain yang sudah ditetapkan sebagai pelaku lain sebagai tersangka. Jadi memang setiap tindakan atau perbuatan yang ada menimbulkan kerugian negara, jadi kata kuncinya ada menimbulkan kerugian negara, itu memang pasti akan dikenai pasal korupsi ya. Dan kalau kita lihat pasal yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung kepada para pelaku yang terkait dengan masalah adanya penyimpangan dalam komoditi timah ini, itu pasal 2, pasal 3, juntonya ke pasal 18 kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang kalau pasal 2 itu kan adalah perbuatan melawan hukum ya, yang akhirnya menimbulkan kerugian negara, ya, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Nah, kalau pasal 3-nya itu menyalahgunakan wewenang. Jadi kan kalau di sini kita lihat bahwa pejabat dari BUMN itu sendiri, kalau nggak salah PT Timah itu sendiri kan sudah juga ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi penyalahgunaan wewenang pasal 3-nya dijungtokan ke situ, yang juga memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain yang menimbulkan kerugian negara, ya. Nah, kalau pasal 18 itu terkait dengan masalah uang pengganti. Jadi memang setiap kerugian negara itu memang itu harus ada uang pengganti yang menutupi setiap kerugian yang dialami oleh negara tersebut. Diambil dari kekayaan ya, dari kekayaan para tersangka ini ketika sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan tentu kekayaan yang diambil itu senilai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Kalau masalah penyitaan ya sudah pasti ya. Jadi artinya kalau proses hukumnya berjalan sampai pada suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap bahwa terjadi tindakan pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, maka pasti selain hukuman badan ada penyitaan atas aset-aset dari pelaku ini atau dari tersangka ini yang diambil ya, disita, diambil untuk menutupi kerugian negara tersebut. Nah, apakah keluarganya itu bisa terseret apa tidak terseret? Ini juga kembali tergantung dalam proses perkara itu, dalam proses persidangan itu, dalam proses pemeriksaan perkara tersebut itu, ada nggak indikasi tindak pidana pencucian uang, ya? Ada nggak usaha untuk mengaburkan asal usul atau mencuci uang hasil kejahatan itu yang melibatkan keluarga, ya? Nah, kalau memang misalnya ada indikasi seperti itu dan kemudian ada keluarga terlibat, apakah itu istrinya atau siapapun, ya pasti setelah predikat krimnya itu terbukti dan kemudian ada memang kejahatan yang namanya pidana pencucian uang itu, tidak menutup kemungkinan keluarga, istri atau siapapun yang terkait dengan masalah tersebut pasti akan bisa dikenai sanksi pidana juga. Tidak menutup kemungkinan saya bilang ya. Jadi bukan suatu kepastian atau keharusan, tapi nanti nengok dalam proses perjalanan perkara tersebut. Ini kan pasti akan ditelusuri nih. Ya, alur keuangan ini pasti akan ditelusuri ya. Baik masuk dan keluarnya ini pasti akan ditelusuri. Jadi kalau memang misalnya diketemukan ada indikasi pelaku-pelaku ini yang sekarang sudah menjadi tersangka ini mencoba untuk mengaburkan, menempatkan, menghibahkan, ya, menghibahkan yang tujuannya adalah untuk mengaburkan asal usul nilai kekayaan tersebut, dan kemudian setelah tersangka dinyatakan bersalah, inkrah, dan kemudian dari alur itu orang-orang yang diminta untuk menempatkan, mengaburkan, ya, apakah itu istri atau siapapun diperiksa, dan memang akhirnya pihak penyidik memiliki keyakinan dan 2 alat bukti yang cukup, ya tidak menutup kemungkinan ini akan berlanjut ke TPPU-nya, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dengan tindak kejahatan tersebut, siapapun itu orangnya, ya termasuk istri, ya pasti bisa dikenai pidana. Istilah dimiskinkan itu artinya adalah kalau memang misalnya seluruh kekayaannya itu diambil baru cukup untuk menutupi kerugian negara tersebut, ya artinya ya mau nggak mau ya diambil seluruhnya, dan akibat diambil seluruhnya itu membuat si tersangka ini yang mungkin nanti sudah menjadi terpidana itu, kalau memang terbukti dan inkrah itu, menjadi tidak memiliki apapun lagi, miskin, ya artinya ya memang dia miskin. Jadi bukan dimiskinkan sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Artinya bukan, kalau dimiskinkan kan seolah-olah ada tindakan yang mengambil penyitaan itu melampaui ya apa yang kerugian yang dialami oleh negara. Ini kalau saya lihat kalau dari pasal 18 itu, uang pengganti itu ya harus senilai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Nah,
Jadi artinya kalau kerugian negara itu 200 triliun sekian, ya maka akan diambil aset-asetnya. Kalau akhirnya harus mengambil seluruh aset yang ada, baru kerugian negara itu tertutupi, bahkan jangan-jangan jika diambil seluruhnya pun belum cukup untuk menutupi kerugian negara ya. Ini yang mungkin yang akhirnya istilahnya kita itu dimiskinkan itu ya memang betul-betul miskin. Saya kira seperti itu dia. Bisa saja, ya artinya bisa saja penyidik dalam upaya untuk mencari kemana aja aliran daripada dana itu karena kan nggak sedikit ya 200 triliun itu. Jadi ketika dicari dan kemudian misalnya ada indikasi-indikasi bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran ya diberikan dan akhirnya aliran itu ya ke istrinya kan begitu ya. Kan nggak mungkin istri nggak juga dapat uang dari suami kan begitu artinya ya. Nah jadi ini yang mungkin nanti pasti akan dipanggil, pasti akan diperiksa. Ini uang apa, tahu ini hasilnya dari mana, ini bagaimana, apakah ini belanja rutin, kan ini pasti akan diverifikasi. Penyidik pasti akan teliti dan cermat. Nah kalau memang misalnya kemudian diketemukan dua bukti permulaan yang cukup bahwa uang yang masuk ke rekening istrinya itu adalah patut diduga adalah uang yang memang coba untuk dikaburkan asal usulnya ya, dihibahkan, ditempatkan atau apapun yang merupakan kejahatan pencucian uang ya tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau memang misalnya nggak ada indikasi itu, memang itu adalah uang bulanan rutin yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya suami menafkahi istri, ya istri kan mungkin kadang-kadang nggak tahu dari mana sumber uang yang diberikan oleh suaminya. Mungkin ini juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik ketika memutuskan apakah istri atau keluarga itu terkait apa tidak dengan kejahatan pokoknya tadi itu yang korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. Iya, jadi artinya memang mungkin keluarga istri khususnya pasti tahu ya bahwa bisnis suaminya adalah mungkin bisnis yang terkait dengan masalah komoditas timah gitu ya misalnya ya, pertambangan misalnya ya. Tapi kan belum tentu si suami bicara dengan jujur. Ya, bicara dengan jujur apa yang dibuat atau yang dilakukan oleh sang suami di dalam proyek atau pekerjaan tersebut ya. Apakah ada hal-hal yang ilegal atau tidak? Paling secara umum dikatakan, oh ini saya lagi kerjasama dengan ini, kan begitu ya, kerjasama dengan ini, mengerjakan ini ada hasilnya ya. Istrinya kan artinya bisa saja tidak tahu karena suaminya juga tidak menceritakan dan dia percaya. Meskipun dia tahu ada usaha itu, ada kegiatan tersebut, tapi dia mungkin tidak tahu bahwa itu usaha yang melawan hukum, yang ilegal, yang merugikan keuangan negara. Bisa saja jadi tidak tahu. Nah, tapi kalau memang misalnya penyidik mampu membuktikan bahwa dia tahu, bahkan dia ikut membantu untuk menyimpankan atau mengaburkan, ini juga tidak menutup kemungkinan yang seperti saya katakan tadi itu. Jadi makanya prosesnya ini tergantung bagaimana pihak penyidik Kejaksaan Agung ini mendalami aliran dana, mendalami semua hal yang sehingga akhirnya ini bisa sampai kepada akar-akarnya, siapa saja yang terlibat, hulu hilirnya kena kan begitu kira-kira intinya. Jadi itulah yang akan terjadi kemungkinan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan jika memang diketemukan dua alat bukti permulaan yang cukup bahwa dia artinya terlibat untuk tadi itu ya aliran dana itu memang dialihkan, disimpan atau dihibahkan ke dia untuk dikaburkan asal usulnya ya atau menikmati yang merupakan nyata-nyata dia tahu itu adalah hasil daripada kejahatan yang merugikan keuangan negara. Ya kalau tidak tahu bagaimana? Ya sebagai seorang istri kalau misalnya dia menerima uang itu, uang yang normal bagaimana kebutuhan dia sehari-hari dalam hidupnya, uang sekolah anaknya, uang biaya ini, artinya nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, tapi tetap memang akan ada pemeriksaan. Kemungkinan pasti akan tetap ada pemeriksaan untuk diminta keterangan, untuk dicek, di cross check kesamaan keterangan yang diberikan oleh suaminya mungkin ketika kemana aja aliran dana itu, ini kenapa, apa reasonnya ini masuk ke istri kan begitu ya. Jadi akan diperiksa satu persatu dan saya rasa penyidik cukup memiliki kemampuan untuk mengungkapkan hal itu semuanya. Ya mampu untuk mengejar semua pelaku dan mampu untuk mengejar kemana aja aliran dana itu sehingga akhirnya bisa ditarik untuk dikembalikan untuk menutupi kerugian negara. Dengan ditetapkannya lebih dari satu tersangka oleh Kejaksaan Agung dan tersangka ini kan juga dari berbagai macam PT ya atau perusahaan atau pihak. Ini kan menunjukkan bahwa memang kejahatan ini tidak dilakukan sendiri saja, tidak dilakukan satu badan hukum saja, tidak dilakukan satu orang saja, tapi ini dilakukan secara bersama-sama kan. Itu sudah terjelas dari penetapan tersangkanya saja sudah jelas ya. Loh, tadi kan saya sudah katakan, ya. Loh, dia jadi tersangka atau jadi saksi itu tergantung
Ya, tergantung dua alat bukti yang cukup, ada apa tidaknya indikasi dia membantu untuk menyimpankan atau bantu untuk mengalihkan ya, atau menempatkan atau menghibahkan uang yang merupakan hasil kejahatan tersebut, kan begitu. Tapi kalau memang misalnya dia tidak tahu, bagaimana dia mau dijadikan tersangka? Ya, tapi kalau dia tahu, ya pasti ada kemungkinan jadi tersangka. Tapi kalau dia tidak tahu semua uang yang dia terima itu memang dari uang itu, tapi itu adalah nafkah dari suaminya atau uang-uang yang masih dianggap dalam batas yang wajar gitu misalnya. Dan dia nggak tahu gitu loh. Siapa istri yang tahu? Sekarang ini saya juga nggak tahu apakah istri-istri tahu nggak uang yang diberikan oleh suaminya itu uang halal atau uang haram, uang hasil kejahatan atau tidak. Pasti nggak tahu di rumah dia. Paling suaminya pasti akan berbohong ya gitu ya. Ini wah ada tadi rezeki, padahal mungkin habis nyolong nih, habis compet ini. Nah jadi inilah yang menjadi kerja keras dari pihak Kejaksaan Agung, bagaimana caranya untuk membuktikan ada tidak pidana pencucian uang apa tidak, dan siapa yang terlibat dalam tidak pidana pencucian uang tersebut, apakah termasuk istri atau tidak. Itulah yang menjadi kerja kerasnya setelah pidana pokoknya, predikat crime-nya, korupsi ini terbukti bersalah dan inkrah. Ya artinya begini ya, artinya harapan saya itu bahwa law enforcement, penegakan hukum ya terhadap pelaku-pelaku yang menimbulkan kerugian negara ini memang harus ada satu upaya yang tegas ya. Dengan upaya tegas saja tidak menutup kemungkinan orang-orang lain tetap saja ada korupsi. Harusnya kalau melihat ada orang yang kena, hukumannya cukup tinggi gitu ya, bahkan untuk pasal 3 tadi itu ancamannya bisa seumur hidup loh ya. Artinya kan cukup tinggi nih. Nah jadi melihat ancaman yang seperti itu harusnya kan orang-orang lain di luar sana jera, atau kemudian itu menghindari dia untuk tidak melakukan kejahatan korupsi ya, karena tahu hukumannya. Nah, tapi tetap juga ada. Nah, jadi harapan saya itu adalah ya jangan jemu-jemu terus melakukan penegakan hukum, melakukan penindakan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian negara. Ya apalagi kan kita tahu tuh pas pidato Pak Prabowo pada saat buka puasa bahwa pemerintahan Pak Prabowo tidak kompromi untuk yang namanya kejahatan korupsi. Jadi memang ya harus kerja keras terus. Ya, karena di mana-mana ada orang yang mungkin tetap saja akan melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri sendiri, ya memperkaya orang lain atau korporasi, dan itu menimbulkan kerugian negara. Jadi memang harus terus ketat, timnya harus dikuatkan, hakimnya juga mulai harus dalam memutuskan perkara itu juga harus mungkin lebih ini lagi ya, lebih memberikan efek jera gitu, bukan hanya sebagai pelaku yang sudah dihukum, tapi juga bagi orang lain. Ya seperti zaman-zaman almarhum Artijo misalnya kayak begitu kan, ini kan menimbulkan orang, aduh ini khawatir kan begitu ya. Atau seperti misalnya beberapa kasus narkoba sebagai pengedar itu hakimnya tuh berani tuh memutuskan hukuman mati gitu. Ini kan pasti akan memberikan shock terapi ya. Tapi kalau misalnya hukumannya masih sebatas yang tidak terlalu tinggi ya, terus kemudian nggak dikejar kemana aliran dana tersebut, kemana kekayaan tersebut gitu ya, artinya disita tapi nggak cukup. Ini kemana yang lainnya? Nggak ketahuan, nggak diuber terus. Sehingga akhirnya ketika keluar masih ada sisa simpenan lah untuk hidup di hari tua, lebih dari cukup ya. Saya kira orang akan berhitung. Paling gua ditahan sekian tahun, yang ini sudah saya sembunyikan, saya sudah cuci lah gitu istilahnya itu. Keluar ada kok. Nah ini pasti orang setiap ada peluang dan kesempatan akan ada niat untuk melakukan hal seperti itu. Pasti. Ya, karena memang artinya itu kalau yang terkait dengan masalah penggunaan keuangan negara itu kan memang kadaluarsa untuk tetap diperiksa itu kan tidak menutup kemungkinan setahun 2 tahun atau 5 tahun kita anggap wah ini udah clear nih, nggak ada jaminan. Jadi kalau memang karena ini bicara masalah keuangan negara itu kan bicara hukum administrasi negara nih, pembukuan itu kok nggak balance nih, kan nggak balance satu tahun 2 tahun mungkin karena ada hal lain yang lebih kita fokuskan, ini kita belum dalami kan begitu. Tapi akan tiba saatnya karena ini masih kok minus, kok uangnya kok nggak sesuai ini, dan akhirnya ada pendalaman, ada temuan, ya pasti akan terjadi seperti apa yang dialami dalam proses perkara timah ini. Udah dari sejak tahun berapa ya, 2012 sampai 2016 gitu ya. Sekarang baru tahun 2024 kan gitu kan, artinya kan nggak ada kejahatan yang aman untuk ditutup-tutupi gitu loh. Saya kira seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.